Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Aquarius, kamunya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aquarius, ini adalah pembacaan asmara kamu sama si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan September 2026. Sebelum Mari memulai pembacaannya seperti biasa, Mari harus sampaikan dulu ke kamu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti ya hanya akan resonate untuk sebahagian kaum Aquarius aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting Mari harapkan kamunya mampu untuk berbijaksana ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini. Baik, langsung Aquarius, ini dia. Nah, ada energi dari Seven of Wands, posisinya reverse di situ. Kemudian ada energi dari ini ya. Oke, kemudiannya ada di sana. Berikutnya ada di situ dan kemudiannya ada di sini. Oke. Kemudiannya ada ini, berikutnya ada di situ. Kemudian ada di sini dan berikutnya ada di sini, ya. Nah, jadi kalau mau lihat begini nih. Nah, begini. Jadi kamu sebenarnya sudah jujur ini ya ke si dianya, bahwa ya kamu nggak bisa sama dia gitu loh. Karena kamu nggak bisa mencintai dia, kamu nggak bisa menjalani hubungan seperti selayaknya hubungan yang boleh terjadi di antara kalian. Misalnya gini ya, kalau kalian belum menikah, ya kamu bisa aja, aku nggak bisa nih kalau seperti bagaimana layaknya orang yang sedang pacaran sama kamu. Ah, kira-kira gitu kalau melihat ya. Kamu sudah cukup jelas menyampaikan ke dia, aku nggak bisa kayak orang pacaran sama kamu. Kalau orang pacaran itu kan teleponan, chattingan, ketemuan, ya suka-suka hati gitu setiap saat, setiap waktu jika diinginkan. Nggak bisa gitu loh, ya. Kamu nggak akan mampu untuk tetap ada dan selalu ada bila-bila masa dia butuh kehadiran seorang pasangan gitu lah. Dan kamu juga bisa tuh ngomong sama dia bahwa hatinya kamu itu tuh ya, cintanya kamu, rasa sayangnya kamu ya, itu tuh nggak bisa kamu kasih ke dia. Sebab jelas di saat ini kamu sudah punya nih seseorang yang kamu cintai, seseorang yang kamu sayangi, seseorang yang memang sudah mau kamu pilih menjadi pacarnya kamu ataupun akan kamu pinang sebagai istrimu gitu ya. Kalau kamu seorang laki-laki, begitu juga sebaliknya. Ada seseorang yang sudah berhasil merebut hatinya kamu, itulah orang yang akan kamu pilih menjadi pacarmu ataupun menjadi suamimu. Nah, di situ ya. Jadi kalau dengan dia ini tuh hanyalah sebatas temenan aja gitu loh. Atau paling jauhnya, paling-paling kamu hanya bisa tawarin ke dia, kalian itu tuh teman tapi mesra gitu loh. Tidak boleh lebih daripada itu. Ya. Mari bilang kamu kayak nggak mau nge-PHP-in si dianya. Bahkan bisa aja kamu sudah nyuruh dia ya, cari aja lah di sana yang mana yang kamu rasa cocok untuk kamu. Jangan aku yang kamu harapkan. Ini beberapa kalian sudah sebegitu gentlenya ya ke si seseorang ini. Gitu loh. Karena kamu nggak bisa juga ngebodohin orang lain gitu ya. Dan yang iyanya kamu nggak punya kepentingan yang tanda petik ya untuk memuaskan keegoisannya kamu pribadi. Nggak ada. Nggak ada. Kamu tidak mau menjadikan siapapun itu hanya sebagai pemuas hasrat nafsunya kamu semata. Gitu ya. Dalam artian di sini tuh ya dia gitu loh. Ya. Kamu nggak mau bersikap jahat kepada orang lain. Tidak mau gitu ya. Ya mungkin kamu sudah hidup empati simpatinya kamu, atau kamu sudah tahu mana benar mana salah. Jadi kok kayaknya jika mengharapkan orang lain yang jelas-jelas bukan kamu cintai, bukan kamu sayangi, bukan kamu mau pilih sebagai pasanganmu hanya untuk kepuasan kamu semata gitu ya.
Kamu tahu itu tuh tindakan yang jahat begitu loh, tidak benar begitu ya. Nah, makanya kamu ngasih tahu sama si seseorang ini, jangan ngarep sama aku. Itu, lihat aja aku ini tuh sebagai sahabatnya kamu, temennya kamu, atau cuman partner happy-happy-nya kamu, paling jauhnya sebegitu ya, kenakalan yang mau kamu lakukan dengan si dianya ini, hanya teman tapi mesra. Itulah batas nakalnya kamu gitu loh. Nggak kamu kemudian nge-PHP-in dia, menjanjikan dia bermasa depan ya sampai akhir hayat gitu loh. Kamu nggak mau. Jadi sekiranya pun kamu kayak sebenarnya itu tuh sudah menikah dengan dia gitu. Tapi kamu ternyata di situ tuh bisa jatuh hati kepada orang lain. Gitu ya. Dan jangan-jangan kalau disuruh untuk memilih gitu loh, kamu lebih memilih orang lain itu daripada suamimu ini ataupun dengan istrinya kamu ini. Mungkin solusi yang akan kamu tawarkan adalah, ini ceritanya kalau sudah menikah ya, solusi yang akan kamu tawarkan adalah kamu tidak berpisah dengan orang yang energinya mari tarik ini, namun juga kamu tidak akan meninggalkan gitu loh orang yang berhasil membuat kamu jatuh cinta itu. Oh, di sana ya. Jadi biar tetap bersama, entah apapun statusnya kalian ya, mana tahu ya kayak kata Mari tadi, statusnya pernikahan, biar aja tetap menikah. Kamu istrinya dia, kamu ataupun kamu suaminya dia, tapi kamu diizinkan nih untuk menjalani relationship dengan orang yang kamu sayang. Gitu loh. Atau jangan-jangan kamu dengan orang ini tuh ketemunya setelah kamu sudah punya pasangan. Gitu ya, dan kamu sesungguhnya cinta sama pasanganmu, sayang sama pasanganmu, kamu mau tetap berkomitmen dengan pasanganmu. Hanya saja si seseorang ini tuh berhasil menarik perhatiannya kamu, gitu ya. Tapi kamu jelas di situ tuh ngasih batasan, kita nggak bakalan bisa menikah karena aku udah nikah nih, aku udah punya suami nih, aku udah punya istri nih, gitu. Makanya tadi keluarlah solusi kita teman tapi mesra aja ya. Bisa di situ ya. Nah, jadi yang kayak kalau melihat sikapnya kamu, sikap dari keputusan yang kamu yang demikian ini, nampaknya kayak nggak bisa tuh diganggu gugat. Sudah seperti finalnya ya beginilah maunya kamu, gitu loh. Finalnya ya begini, gitu. Kalau dia nggak seneng dengan bagaimana keputusannya kamu juga boleh ya, Mari lihat tuh nggak bakalan maksa ya. Nggak bakalan maksa dia harus mengiyakan maunya kamu. Gitu loh. Kalau masih mau bertahan ya silahkan. Kalau nggak mau bertahan dengan aku ya nggak apa-apa. Gitu kan modelnya kamu. Nggak apa-apa, santai aja. Gitu. Karena gini, bagaimanapun keputusannya dia dalam relationship-nya kalian, nampaknya itu nggak akan mempengaruhi hidupnya kamu. Kayak tadi kata Mari, sekiranya dia nggak mau menerima bagaimana maksudnya kamu, ya nggak apa-apa kalau dia mau pergi gitu loh. Beda kalau dengan orang yang kamu cintai dalam hatinya kamu. Kalau dia bilang, kalau orang itu ya bilang nggak mau sama kamu bisa down. Kamu bisa kocar-kacir nggak karu-karuan gitu loh. Ya, tapi kalau orang yang energinya mari tarik ini, monggo lah terserah suka-suka hati aja lah. Mari lihat begitu prinsipnya kamu. Ya, suka-suka hatinya dia, bagaimana caranya dia akan merespon kamu. Gitu loh, suka-suka hatinya mau pergi kah, pergilah. Gitu ya. Tapi ingat kalau mau tetap bersama dengan kamu, ada nih peraturannya kamu. Gitu. Ya, ada nih konsekuensinya. Ada nih batasannya. Ya, tadilah peraturan itu ya. Yang itu peraturan harus dia tunduki, harus dia jalani, harus dia laksanakan. Nah gitu, nggak bisa ngikutin kamu yang ngikutin dirinya, nggak bisa, nggak mau kamu. Di sini Mari bilang kamu kayak sudah cukup memberikan gambaran yang tegas jelas ya. Kira-kira seperti apa relationship-nya kamu dengan si dia yang energinya Mari tarik saat ini. Gitu loh. Nah jadi contohnya lah, kalau kamu sudah menikah dengan seseorang tapi kamu jalan sama orang yang ini, yang energinya Mari tarik ini, ya pernikahanmu nggak mungkin bakalan kamu hancurkan hanya demi kamu bersama dengan dia. Tidak sebegitu istimewanya seseorang ini sampai dia
sampai dia bisa membuat kamu menghancurkan rumah tangganya kamu, gitu ya. Di sana. Nah, tidak sebegitu istimewanya dia sampai kamu tuh mau meninggalkan orang yang kamu cintai, orang yang kamu sayangi, gitu. Tidak sebegitu powerfulnya si dia mempengaruhi hidupnya kamu, gitu ya. Ya kamu bisa suka dia, kamu seneng sama dia, gitu loh. Kamu nggak keberatan kalau dia ada dalam hidupnya kamu, gitu ya. Kamu nggak terusik lah, gitu ya, dengan keberadaannya dia, gitu. Tapi kalau dia mau mengambil posisi yang sampai sebegitu istimewanya dalam hidupnya kamu, sorry ya, kamu bisa tegas ngomong, maaf nggak bisa nih, gitu loh. Sudah ada nih yang menjadi seseorang yang memang yang menjadi pilihanku sebagai ratuku ataupun rajaku. Nah kira-kira begitu ya di sana. Kalau kamu mah hanya sebagai apalah ya, ini maaf ya bahasa-bahasa kasarnya ya, maaf ya, kamu hanya sebagai selingannya aku aja, gitu kamunya, gitu ya. Nah jadi kalau Mari bilang gini, tentu saja sikap yang demikian ya, sikap yang ada pada dirimu ini susah itu diterima sama si dianya, nggak bisa tuh, gitu loh, nggak bisa. Walaupun misalnya dia jelas-jelas tahu ya bahwa sebelum dengan dia kamu sudah punya pasangan, tapi dia lambat laun ini tuh nggak bisa terima ya kenyataan bahwa ya kamu memang benar-benar sudah punya relationship sebelum bersama dengan dia. Ya maunya dia tentu saja kamu lepasin relationshipnya kamu itu, dan berikutnya ya kamu bersama dengan dirinya saja, gitu loh. Nah di sana, apalagi kalau ternyata seseorang ini ya, seseorang yang energi Mari tarik ini dia sudah jelas-jelas berstatus suaminya kamu ataupun istrinya kamu, gitu ya. Nggak akan mampu dia tuh menerima jika kamu memiliki perasaan cinta kepada wanita lain ataupun kepada pria lain. Ya, lah sedangkan kalaupun saat ini tuh kalian masih pacaran tapi tiba-tibanya dalam posisi kalian sedang berpacaran, kamunya jatuh hati pada orang lain, waduh nggak akan sanggup itu. Nggak akan sanggup, nggak akan kuat dia itu. Gitu loh, mau semaco apapun tampilannya dia, mau setomboy apapun bawaannya dia. Tapi giliran dia dijadikan hanya sebatas pilihan ya, dan yang tidak pula diutamakan, waduh marah, nggak seneng, nggak suka gitu loh. Kalau kamu dengan dia maka hanya ada satu-satunya dia, sementara kamunya sendiri nggak bisa menjadikan dia hanya satu-satunya dalam hidupnya kamu, gitu. Nah jadi perasaan tidak tenang, tidak nyaman, kecewa sama kamu itu tuh bakalan ada kuat itu ya, sedang menjadi pengalamannya dia untuk di saat-saat ini, dan akan berlanjut tentu saja hingga tanggal 7 bulan September. Gitu kalau melihat ya. Dan memang dia bisa aja kayak gini. Oke, kalau kamu maunya seperti itu, aku nggak bakalan terima. Dia bilang, aku tolak tuh, gitu loh. Aku nggak akan mau mensanggupi peraturannya kamu. Aku nggak mau tunduk nih sama kondisi keadaannya kamu, nggak mau aku, gitu. Nah, tetapi walaupun demikian, dia akan men-trigger kamu nih ya. Dia tetap akan men-trigger kamu, gitu. Baik, kalau kamu mau seperti itu, kututup akses sama kamu. Kututup komunikasi, kututup diriku. Nah, gitu ya. Kututup diriku dari kamu sehingga kamunya itu tuh bisa merasakan kehilangan aku di sana. Jadi dia ini tuh akan melancarkan cara-cara, tindakan-tindakan ya, jurus-jurus yang bisa kayak menggugah kamu nih, gitu loh. Kalau dia nggak mau ngobrol sama kamu, kamu nanti harapannya dia itu tuh kangen, kecarian, kok kamu nggak mau lagi kok dia nggak mau lagi nih ngobrol sama kamu. Nanti
Dia mau bikin kamu bertanya-tanya seperti itu. Gitu loh. Nanti dia bisa akan ngeblokir kamu. Biar ketika kamu lihat dianya ngeblokir kamu, kamunya kaget. Terus kamunya down. Kamunya cemas, resah. Kamunya merasa kehilangan dia, gitu. Nanti akan dia buat gitu ya sikapnya dia. Gitu. Rasain kamu ya. Kamu tidak mau mencintai aku, ku bikin kamunya itu ya tidak akan bisa menikmati keberadaannya aku dengan kebahagiaan. Gitu. Ku bikin kamu akan merasa kehilangan aku. Ku bikin kamu akan kecarian sama aku. Gitu dianya. Ya, harapannya dia kalau dia diemin kamu, dia jauhin kamu, dia tutup diri dari kamu, galau lah sudah hidupnya kamu. Nggak bisa kamu di situ tuh enak makan, nyenyak tidur, gitu ya. Mampu untuk beraktivitas dengan produktivitas tinggi, gitu ya. Maunya dia kamu bisa down di situ, mental emosionalnya kamu down, gitu. Kamu siap-siap aja, dia akan cari-cari perkara ini sama kamu. Gitu lah. Memang udah jelas style untuk kayak misalnya ngamuk-ngamuk sama kamu, marah-marah sama kamu, enggak, dia nggak mau itu barbar kayak gitu, terlalu frontal yang demikian, enggak mau dia tuh ngeberisikin kamu ya, kurang ajar kau ya, gitu-gitu loh ya, kayak mau ngajak kamu tawuran habis-habisan gitu ya, macam anak SMK sedang tawuran. Udah jelas dia nggak akan mainnya demikian ya, nggak mau gitu loh. Tapi dengan cara yang dia usahakan seelegan mungkin. Kayak misalnya ngeblokir. Itu kan nggak ada kekeosannya. Maksudnya nggak ada kayak huru-hara yang dahsyat gimana gitu ya. Nggak ada yang sampai maki-maki, suara kenceng-kenceng gitu ya. Intonasi tinggi, mata melotot, tinju mengepal gitu kan. Nggak ada kan. Tapi harapannya dia walaupun dia main elegan, main cara-cara yang smooth gitu ya, namun dampaknya menohok kamu sampai ke ulu hati, sampai bikin kamu keliengan, gitu. Ya, di sana. Jadi kutinggalkan kamu. Nah, gitu-gitu tuh sugestinya dia ya untuk diri dia sendiri. Kutinggalin harus kutinggalin dia, biar dia kapok, biar dia kecarian aku. Gitu loh, biar dia merasa kehilangan aku, biar dia nggak enak di sana hidupnya gitu. Nah, itu ya. Jadi dia nggak akan bisa tuh menerima kamu. Oh, kamu lebih cinta nih sama orang lain. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kalau kamu cinta sama orang lain, nggak bisa dia gitu. Bisa. Ego dia pasti akan berontak. Oh, sembarangan kamu ya. Kamu dengan aku tapi ternyata kamu jalan sama aku, kamu teleponan sama aku, kamu deket sama aku, tapi ternyata hatimu untuk orang lain. Oh, sembarangan kamu. Itu ya, tak hukum kamu. Nah, di sana dia tuh, tak hukum kamu. Enak-enak kamu ngerendahin aku kayak gitu-gitu dia tuh. Ya. Aku harus cari cara nih untuk ngerjain kamu. Kamu ngerjain aku nih, kamu bikin aku malu seperti ini. Kamu bikin aku nggak tenang. Kamu bikin harga dirinya aku tuh kebanting, ya. Kamu bertindak yang tidak baik lah, pokoknya di matanya si dia. Maka mau nggak mau, ya, sikap yang baik untuk menghadapi kamu, ya, kamu harus diperlakukan juga nggak elok gitu loh. Ya, nggak elok tapi tentu saja lagi-lagi ya dengan cara tanda petik yang lebih yang elegan. Gitu modenya si seseorang ini di sana. TTM-an, kau pikir aku ini tuh apa? Mau TTM-an? Gitu dia. Hayo kalau pacaran sama aku pacaran, kalau enggak gitu. Jangan TTM-an. Kamu yang happy sendiri nanti, kamu yang enak, puas kamu. Gitu. Sementara akunya harus berbagi dengan orang lain untuk mendapatkan kepuasan melalui kamu. Nggak bisa terima aku. Gitu dia. Ya, di sana. Jadi kamu akan lihatlah mode dari respon si pasangannya kamu yang dimana tindakannya dia itu tuh punya harapan untuk bikin kamu agaknya terganggu, terusik, ya,
syukur-syukur bisa bikin kamu nggak seneng. Gitu ya. Baik, nah jadi dalam bacaan kita kali ini hadirlah dia energi dari Aquarius, berikut Gemini, Libra, kemudian di sana ada energi dari Cancer, kemudian di situ ada energi Sagittarius, Leo, Aries, Pisces hadir di sana, Capricorn ada, Taurus, Virgo, Capricorn, Sagittarius ya, menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ke kamu. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.